Kementerian Agama Republik Indonesia ke-76, Senin 3 Januari 2022. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada Komandan Upacara dipimpin oleh Komandan Pasukan. Kepada Komandan Upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Pembina upacara Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Laporan Komandan Upacara kepada pembina upacara. Lapor upacara dalam rangka memperingati Hari Amal Bakti Kementerian Agama Republik Indonesia ke-76 pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 siap dilaksanakan. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu,
berdaulat adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasukan diistirahatkan. Pasukan saya ambil alih. Istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin peserta upacara yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala rahmat, karunia dan anugerahnya yang tiada terkira kepada kita sekalian. Pada hari ini, Senin tanggal 3 Januari 2022, keluarga besar Kementerian Agama memperingati Hari Amal Bakti yang ke-76 Kementerian Agama dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Sebab sejak tanggal dibentuk pada 3 Januari 1946 hingga hari ini, Kementerian Agama terus tumbuh dan berkembang menjadi salah satu instansi pemerintah yang mempunyai peran penting dan strategis dalam meningkatkan pemahaman dan pengalaman ajaran agama serta mewujudkan tatanan kehidupan beragama yang toleran dan ramah bagi semua. Pada setiap hari amal bakti tanggal 3 Januari dicanangkan sebagai kick-off pelaksanaan program atau kegiatan tahun berjalan. Kementerian Agama telah hadir sebagai payung teduh bagi semua unsur umat beragama, memberikan pelayanan prima bagi masyarakat yang membutuhkan layanannya, dan menjaga Pancasila, Konstitusi dan Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk tetap dalam jalurnya. Hal tersebut dibuktikan dengan naiknya indeks kesalian umat beragama dari 82,52 pada tahun 2020 menjadi 83,92 pada tahun 2021. Indeks kerukunan umat beragama juga mengalami peningkatan yang semula tahun 2020 sebesar 67,46 menjadi sebesar 72,39 pada tahun 2021. Indeks kepuasan layanan KUA meningkat pula dari angka 77,28 pada tahun 2019 menjadi 78,90 pada tahun 2021. Kementerian Agama juga telah menjalin hubungan yang baik dengan para tokoh dan pemuka agama, organisasi dan lembaga keagamaan, forum kerukunan umat beragama, serta unsur masyarakat lainnya.
Hubungan baik tersebut diwujudkan dalam beragam pertemuan, baik di tingkat nasional maupun daerah, pendampingan, koordinasi, konsultasi, dan fasilitasi. Dari perspektif tata kelola keuangan, Kementerian Agama juga mampu mempertahankan prestasinya. Kementerian Agama kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan tahun 2020. Capaian ini menjadi prestasi yang diraih selama 5 tahun berturut-turut sejak tahun 2016. Kita semua memahami prestasi yang telah dicapai oleh Kementerian Agama merupakan hasil kerja keras dari para perintis dan sesepuh Kementerian Agama serta saudara sekalian. Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada segenap pegawai aparatur sipil negara Kementerian Agama yang selama ini telah mengabdi dengan tulus dan menjaga martabat, kehormatan, dan kinerja Kementerian Agama. Sebagai salah satu bentuk ucapan terima kasih, Kementerian Agama telah mengajukan kepada Bapak Presiden untuk memberikan penghargaan Satya Lancana Karya Satya kepada 9.310 pegawai negeri sipil Kementerian Agama dari 79 satuan kerja yang dinilai telah mengabdi tanpa cacat sebagai abdi negara. Alhamdulillah, Bapak Presiden telah mengabulkan permohonan tersebut dan pada hari amal bakti ke-76 ini, atas nama Bapak Presiden diberikan penghargaan Satya Lancana Karya Satya 30 tahun kepada 509 orang, 20 tahun kepada 2.802 orang, dan 10 tahun kepada 5.999 orang pegawai negeri sipil di Kementerian Agama. Saya ucapkan selamat kepada para penerima penghargaan. Semoga penghargaan tersebut semakin meningkat kinerja ASN Kementerian Agama dan menambah kebanggaan sebagai bagian dari KOS Kementerian Agama. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang saya hormati, di usia yang ke-76 ini Kementerian Agama harus terus berbenah. Prestasi yang telah diraih harus dipertahankan dan secara bersamaan perlu terus berinovasi untuk mewujudkan Kementerian Agama yang lebih baik. Untuk itu jadikan agama sebagai inspirasi, jadikan agama sebagai penggerak yang dapat meningkatkan daya kreativitas. Selain itu jadikan pula 5 nilai budaya kerja Kementerian Agama, yaitu integritas, profesionalitas, inovasi, tanggung jawab, dan keteladanan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Saudara sekalian, selaku sebagai aparatur sipil negara di Kementerian Agama, saya percaya apabila berpegang teguh pada semua itu, biasa. Apa yang kemudian menjadi tagline peringatan Hari Amal Bakti ke-76 Kementerian Agama, yaitu transformasi layanan umat akan dengan cepat dan mudah dilakukan. Transformasi yang dimaksud meliputi perubahan sikap dan perilaku yang lebih baik dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang kami hormati, Kementerian Agama terus berjaya serta menjadi oase dalam pelayanan masyarakat yang terbaik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Agama Yakut Kolil Komas. Terima kasih. Bapak, Ibu, dan anak-anakku semuanya, demikian sambutan dari Bapak Menteri Agama yang telah kami bacakan. Semoga bisa menjadikan dorongan bagi kita semua untuk selalu berkinerja dengan lebih baik dan belajar lebih baik. Akhirul kalam, Allahumma fiq lamu thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa fi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ilahan ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada hari ini kami dengan hati yang khusyuk mempersembahkan puji dan syukur kehadirat-Mu.
berkat pertolongan dan kasih sayanglah kami berkesempatan berkumpul dalam rangka menyelenggarakan upacara hari amal bakti Kementerian Agama ini. Semoga Engkau meridhoi dan memberkainya. Ilahana ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, dengan semangat amal bakti, jadikanlah ini sebagai momentum kami untuk menegaskan transformasi pelayanan kepada umat, mewujudkan cita-cita Indonesia merdeka, menjadikan agama sebagai inspirasi utama kami dalam mewujudkan Indonesia yang damai dan rukun, sehingga Indonesia menjadi rumah besar bagi kami untuk bernaung dalam cintamu dan saling menghormati dalam kasih sayangmu, hingga Indonesia menjadi negara yang maju dalam bimbinganmu. Ilahana ya Allah, Tuhan yang Maha Memberi petunjuk, berikanlah inspirasi yang tak putus-putus untuk mengiringi langkah kami dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Satukanlah pikiran, perasaan, dan hati seluruh anak bangsa ini dengan ikatan cinta. Cinta para pemimpin kepada segenap rakyatnya, cinta segenap rakyat kepada para pemimpinnya, cinta sesama saudara sebangsa, dan cinta sesama umat manusia. Ilahana ya Allah, ya Mujib, ijabahkanlah doa-doa kami. Tiada daya upaya kecuali dengan pertolongan-Mu, karena hanya kepadamu lah tempat kami bergantung dan tempat meminta pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah. Laporan selesai. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina kepada Ananda Nur Ali Saada, peraih cabang bulu tangkis putri dalam rangka Porseni tingkat Kabupaten Pacitan 2021, dipersilahkan ke depan. Ananda Awalia Rahma, juara Harapan 1 dalam cabang menyanyi Islami. Silahkan ke depan. Kemudian Anissa Zahra Firdausi,